Selamat berjumpa lagi pada perbincangan tentang metode penelitian sejarah, teman-teman. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih atas dukungan teman-teman semua terhadap channel Sejarah Mania Tercinta. Bagi teman-teman yang baru bergabung dan yang belum subscribe, jangan lupa klik like, subscribe di screen kanan bawah dan berikan komen setelah video ini berakhir. Teman-teman, pada video kali ini kita akan memperbincangkan dua topik sekaligus, yaitu kritik sumber yang merupakan tahap ketiga dalam metode penelitian sejarah dan seleksi sumber yang merupakan langkah keempat. Pada topik kritik sumber akan dibahas tujuan dan cara melakukan kritik sumber yang mencakup kritik intern, kritik ekstern, dan kritik latar sosial budaya. Di pihak lain, pada topik seleksi sumber akan dibahas tentang tujuan dan cara melakukan seleksi sumber. Marilah kita mulai dengan membahas kritik sumber. Tujuan kritik sumber adalah untuk memperoleh data yang sungguh-sungguh dapat dipercaya kebenarannya. Meminjam istilah yang digunakan pada penelitian kuantitatif, seleksi sumber adalah untuk menguji validitas data. Pengujian harus dilakukan dengan penuh ketelitian, karena apabila kita menggunakan data tidak valid, narasi historis yang kita susun akan memiliki kecacatan. Contoh kasus teks pidato Muhammad Yamin pada sidang BPUPKI tertanggal 29 Mei 1945 yang terdapat pada buku Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945. Teks pidato itu digunakan oleh Nugroho Noto Susanto tanpa kritik sumber yang teliti. Akibatnya tidak hanya narasinya menimbulkan polemik nasional, tetapi kredibilitasnya sebagai sejarawan kemudian diragukan. Dalam metode penelitian sejarah terdapat 3 cara untuk melakukan kritik sumber. Pertama adalah kritik intern, yaitu pengujian sumber sejarah terhadap fisik dokumen atau benda yang berhasil dikumpulkan melalui heuristik. Uji fisik itu antara lain untuk mengetahui usia kertas, usia tinta, usia gaya bahasa, gaya tulisan, dan gaya penulisan. Melalui pengujian usia itu, kita akan mengetahui apakah dokumen itu sungguh-sungguh berasal dari zaman atau sejaman dengan topik yang kita teliti. Sementara pengujian terhadap gaya tulisan dan gaya penulisan digunakan untuk memastikan apakah dokumen itu dikeluarkan oleh lembaga atau tokoh yang kita teliti. Gaya tulisan dalam konteks ini adalah apabila dokumen yang kita uji berupa tulisan tangan. Di pihak lain, gaya penulisan adalah pengujian terhadap kata, kalimat, frase, idiom yang terdapat pada teks, karena setiap orang memiliki gaya narasi yang khas. Sebagai contoh, gaya penulisan Muhammad Hatta berbeda dengan gaya penulisan Soekarno, Muhammad Yamin, Syahrir, Tan Malaka, dan sebagainya. Oleh karena itu, apabila suatu teks dikatakan sebagai ditulis oleh Muhammad Hatta, pengujian tidak hanya pada nama beliau yang tertera di sampul, tapi juga harus dipastikan bahwa gaya narasinya merupakan gaya milik Muhammad Hatta. Cara kritik sumber yang kedua adalah kritik ekstern, yaitu menguji keaslian sumber melalui perbandingan. Maksudnya apa? Maksudnya cara pengujian di sini adalah dilakukan dengan jalan membandingkan isi sumber yang akan kita gunakan sebagai data penelitian dengan sumber-sumber lain yang sejaman dan setopik. Sebagai contoh, Surat Kabar Harian Merdeka pada tanggal 11 Agustus 1949 memberitakan bahwa panitia Konferensi Meja Bundar merencanakan delegasi Republik akan diinapkan di Hotel Palace dan delegasi BFO akan ditempatkan di Hotel Des Indes. Benarkah berita itu? Untuk mengujinya, kita harus membandingkan dengan berita-berita topik, yaitu penginapan delegasi Konferensi Meja Bundar dan sejaman, yaitu Agustus 1949.
Apabila surat kabar lain juga memberitakan hal yang sama, berarti berita pada surat kabar harian Merdeka benar. Akan tetapi apabila surat kabar sejaman dan setopik memberitakan delegasi RI yang di Des Indes dan delegasi BFO yang di Hotel Palace, berarti surat kabar harian Merdeka salah. Kritik sumber yang ketiga adalah latar belakang sosial budaya pembuat sumber. Disadari atau tidak, pandangan setiap orang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial budaya tempat dia dibesarkan atau tempat tokoh tersebut bekerja. Termasuk dalam kategori latar belakang sosial budaya adalah profesi. Seorang polisi akan memiliki pandangan berbeda dengan seorang yang berprofesi sebagai militer, birokrat, pedagang, atau politisi. Selain itu, kita juga perlu mencermati posisinya terhadap topik yang kita teliti. Apakah pembuat sumber termasuk kategori anti, pro, atau non-partisan? Tidak kalah penting adalah latar kebangsaan pembuat sumber. Apakah dia orang Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Asia, Australia, atau Eropa? Begitu pula dengan latar agamanya. Apakah dia penganut agama alam, Islam, Katolik, Konfusianisme, Kristen, atau Sinto? Sebagai peneliti yang akan menggunakan catatannya sebagai data penelitian, kita perlu menaruh perhatian khusus terhadap latar belakang sosial budaya para pembuat sumber itu. Agar teman-teman memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang kritik latar belakang sosial budaya, sebagai contoh adalah ketika kita menggunakan catatan Tom Pires yang berjudul Suma Oriental. Pada buku itu kita akan temui banyak kata heathen, termasuk ketika menggambarkan masyarakat Sunda. Tom Pires menuliskan bahwa the king of Sunda is a heathen and all the lord of his kingdom. Penggunaan kata heathen yang berarti kafir atau penyembah berhala tersebut perlu dikritisi dari aspek latar belakang sosial budaya Tom Pires. Begitu pula pandangannya bahwa the more are cunning and they make themselves master of country by cunning because apparently they have no power. Pandangan Tom Pires bahwa bangsa Moor sebagai licik sangat dipengaruhi oleh latar belakang sosial budaya yang perlu dikritisi oleh peneliti. Dengan melakukan ketiga macam kritik itu, kita akan dapat memilah sumber yang valid dan sumber yang tidak valid. Sumber yang valid kita gunakan sebagai data penelitian, dan sumber yang tidak valid disingkirkan atau dibuang. Setelah yakin bahwa semua sumber yang akan kita gunakan adalah valid atau layak dijadikan data penelitian, langkah berikutnya adalah seleksi sumber. Tujuan seleksi sumber adalah bahwa semua sumber-sumber yang kita gunakan sebagai data adalah sungguh-sungguh terkait dengan peristiwa sejarah yang kita teliti. Meminjam istilah dari penelitian kuantitatif, seleksi sumber dalam kadar tertentu dapat disejajarkan dengan uji reliabilitas. Dalam metode penelitian sejarah, keterkaitan sumber dengan topik penelitian dibedakan menjadi dua, yaitu keterkaitan langsung dan keterkaitan tidak langsung. Sumber sejarah dikatakan memiliki keterkaitan langsung apabila 1. Merupakan sumber yang ditinggalkan oleh peristiwa sejarah yang diteliti, seperti artefak, saksi sejarah, dan pelaku atau aktor sejarah. Kedua,
merupakan sumber sejaman yang melaporkan peristiwa sejarah yang diteliti, seperti berita media massa, laporan pemerintah, pejabat kelurahan, kecamatan, kabupaten, atau gubernur, dan laporan polisi. Di pihak lain, sumber sejarah dikategorikan memiliki kaitan tidak langsung, antara lain berupa 1. Laporan-laporan dari lembaga-lembaga yang kredibel tentang kondisi daerah tempat terjadinya peristiwa sejarah, seperti lingkungan fisik, ekonomi, sosial, demografi, dan sebagainya pada masa yang sejaman. Kemudian yang kedua, penelitian yang telah dilakukan oleh pihak lain tentang peristiwa sejarah yang kita kaji. Barangkali di antara teman-teman muncul pertanyaan, apa kriteria yang digunakan untuk menyeleksi sumber atau mengetahui keterkaitan sumber dengan peristiwa yang kita teliti? Satu-satunya kriteria yang digunakan untuk mengukur keterkaitan sumber adalah permasalahan penelitian yang kita ajukan. Kalau permasalahan yang diajukan ada 2, berarti penyeleksian sumber menggunakan kedua permasalahan tersebut. Begitu juga kalau jumlah permasalahan ada 5, maka kriteria penyeleksian juga ada 5. Sebagai gambaran, seandainya kita meneliti tata kota Kesultanan Banten pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa dari perspektif keamanan, agama, dan ekonomi, maka ketiga aspek itu menjadi ukuran dalam seleksi sumber. Berbagai kebijakan yang diambil oleh Sultan Ageng Tirtayasa tentang penataan kota Banten untuk memperkuat pertahanan dan keamanan, agama, dan ekonomi memenuhi kriteria sebagai data penelitian. Sebaliknya, sumber yang tidak ada kaitan dengan penataan kota Banten disingkirkan atau tidak dijadikan data penelitian. Sampai di sini pembahasan tentang kritik sumber dan seleksi sumber saya akhiri. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada pembahasan metode penelitian sejarah langkah kelima, yaitu analisis sumber. Salam sejarah.